Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 9 Juli 2023 merupakan pekan biasa ke-14 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto dan Antonia Jovita Ari. Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik dan renungan ditulis oleh Maria Monika. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pemurah dan penyayang, tak hentinya kami bersyukur kepadamu atas bimbinganmu dalam hidup ini. Engkaulah yang telah mengangkat kami umat manusia yang telah jatuh dalam kedosaan hingga kami boleh kembali menjadi putra-putrimu, menikmati sukacita karena karya keselamatanmu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria, bab 9, ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Allah Rajaku
membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak memuji namamu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak memuji namamu, ya Allah Raja aku selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 9, dilanjutkan ayat 11 sampai 13. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak,
dan orang-orang yang kepadanya Anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Mencari damai yang sejati. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Kualitas hidup seperti apa yang kita inginkan dan paling penting saat ini? Tiap orang pasti mempunyai jawaban tersendiri. Ada yang ingin punya rumah sendiri, punya uang banyak, punya pasangan hidup, punya anak, punya usaha sendiri, dan seterusnya. Tapi selalu, jika yang diinginkan itu sudah terpenuhi, mengapa kualitas hidup kita masih tetap terasa kurang? Kita ingin yang lebih dan lebih lagi. Akibatnya, sering orang merasa tidak pernah puas dalam hidup. Lalu, apa sebenarnya yang kita cari? Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan-bacaan suci hari ini mengarahkan kita pada satu kondisi yang terlihat sangat sederhana, namun berlaku sama bagi semua orang. Ini adalah kualitas hidup yang sesungguhnya diharapkan oleh setiap orang, yaitu rasa damai. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Dari nubuat Zakaria bab 9 ayat 9. Sang raja datang bukan dengan seekor kuda, melainkan seekor keledai yang merupakan binatang lambang perdamaian. Ini menubuatkan Mesias yang akan datang, yaitu Yesus sendiri, Sang Raja Damai. Lalu bagaimana kualitas damai yang hakiki itu bisa kita peroleh dalam hidup? Marilah kita belajar dari Yesus. Melalui Injil hari ini, Yesus berdoa, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Dalam keadaan bagaimanapun, sikap syukur akan menjadi kunci kedamaian di dalam hati. Lalu, apa maksudnya disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dinyatakan bagi orang kecil? Orang bijak dan pandai mengacu pada orang yang mengandalkan pemahamannya sendiri yang tidak dapat menerima wahyu yang dibawa oleh Kristus. Artinya, pemahaman adikodrati atau supranatural tidak dapat ditangkap oleh orang yang bersikukuh, penuh percaya diri pada keyakinannya sendiri. Memahami yang adikodrati senyatanya membutuhkan kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan bersikap terbuka untuk menerima masukan, kritik,
ataupun arahan dari pihak lain, apalagi arahan dari Allah sendiri. Ia akan membiarkan Yesus berperan dalam hidupnya. Dalam hal ini, Yesus sendiri mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita yang sering kehilangan motivasi karena memperoleh banyak tekanan hidup, mengapa kita tidak datang kepadanya dan percaya bahwa Ia akan memberikan kelegaan dan damai di hati yang kita harapkan itu? Tapi kita datang kepada Yesus bukan untuk santai-santai, sembunyi, dan menikmati kedamaian secara pasif. Kedamaian tidak bisa dinikmati secara pasif. Rasa damai itu diperoleh setelah kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kita diundang datang kepada Yesus, dan Ia memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Pikulah gandar yang aku pasang. Begitu Yesus mengatakan. Gandar secara harfiah adalah alat untuk mengikat bersama beberapa hewan untuk melakukan tugasnya, misalnya membajak sawah, menggerakkan kilangan, dan sebagainya. Dan biasanya hewan yang diikat di situ, yang satu sudah lebih berpengalaman, yang lainnya belum berpengalaman. Agar yang berpengalaman membimbing yang masih baru, dilatih sambil bekerja. Ada tafsir yang mengatakan Yesus sendirilah yang bersama-sama dengan kita berada di bawah gandar tersebut. Itulah kondisi hidup kita bersama dengan Sang Kristus. Di penghujung undangannya, Yesus menjanjikan bahwa gandar yang dipasang itu enak, dalam arti cocok, menyenangkan. Sebuah gandar yang pas dengan hewannya akan membuat pekerjaan hewan itu menjadi ringan. Sedang gandar yang tidak cocok akan menyebabkan gesekan pada punggung hewan yang mengakibatkan iritasi dan terluka. Yesus menjanjikan gandar yang dipasangkan pada kita adalah gandar yang cocok, sehingga tugas dan pekerjaan kita jadi menyenangkan. Lalu Yesus mengatakan, "Dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Hukum Taurat yang digenapi oleh Yesus menjadi sederhana dan dikembalikan lagi pada inti yang benar, yaitu hukum kasih itu sendiri. Maka Ia mengundang semua orang agar belajar untuk menjadi muridnya, dan itu dapat kita lakukan asal bersikap rendah hati dan jiwa kita mau dilembutkan oleh ajarannya. Semua itu dapat dilakukan jika kita mau hidup di dalam Roh-Nya. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyatakan, "Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup." Bila kita bersikap lemah lembut dan rendah hati, Roh Allah dimungkinkan bekerja di dalam kita. Dengan demikian kita benar-benar hidup bersandar kepada Tuhan yang memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Dan perjalanan hidup yang hanya bergantung kepada Allah itu menimbulkan rasa damai yang abadi di dalam hati dan pikiran kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pencipta, Engkau menganugerahkan kepada kami jalan keselamatan melalui Yesus Kristus Putra-Mu.
Arahkanlah akal dan budi kami untuk menjadi murid-Nya yang sejati, seraya memuji nama-Mu dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.